untuk perekaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu partisipan yang sudah hadir di acara Vikon pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan Vikon dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam acara Vikon ini telah hadir Bapak Dr. Andes Atif Suherman, MSI, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bogor sebagai narasumber nanti yang akan menyampaikan materi mengenai ruang micro teaching sebagai sarana supervisi. Dan sebagai moderator ada Bapak Yanwar Isnandar M, SPD dari SMA Negeri 4 Bogor, dan saya sendiri sebagai host Tatu Restuati SPD dari SMA Negeri 4 Bogor. Baik, sebelum acara dimulai, ada peraturan yang harus diikuti oleh para partisipan bahwa untuk mikrofon tolong dinonaktifkan, dan jika ada pertanyaan nanti boleh dinyalakan untuk mikrofonnya. Dan untuk pertanyaan nanti bisa melalui chat juga yang ada di tampilan Bapak dan Ibu di layar laptop seperti itu. Lalu untuk presensi kami akan menginformasikan 20 menit sebelum acara ini berakhir. Demikian informasi yang saya sampaikan pada sore hari ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan acara selanjutnya kepada moderator, kepada Bapak Yanwar Risnandar. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Tatu. Ya. Alhamdulillah wa Muhammadan wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat bertemu bersama-sama melalui Vikon di Webex ini dalam rangka menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Atif Suherman, MSI. Adapun materi yang akan disampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah ruang micro teaching sebagai sarana supervisi. Ya, sebelum kita menginjak ke materi, saya perkenalkan dulu. Bapak Dr. Andes Haji Suherman, MSI, adalah di 2 Bogor. Jadi pantas jika materi yang diambil adalah tentang supervisi. Mendengar kata supervisi bagi kita itu sebagai guru biasa bagaimana gitu, tapi untuk sekolah, untuk pimpinan ini merupakan hal yang penting untuk menjaga mutu dan kualitas proses pembelajaran yang ada di sekolah. Ini ada narasi dari satu sisi supervisi yang menggunakan jadwal itu punya kelemahan, dan pada sisi supervisi yang tidak menggunakan jadwal juga. Maka untuk mengatasi ini, micro teaching SX di 2 Bogor merupakan salah satu solusi. Penasaran seperti apa penggunaan manfaat ruang micro teaching? Nah, itu sama-sama ya, bahasan yang akan disampaikan oleh narasumber. Ada Atif, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terima kasih kepada Ibu Tatu sebagai host pada sore ini yang telah membuka acara diskusi. Terima kasih juga buat Pak Yanwar sebagai moderator pada acara diskusi sore ini. Pak Yanwar ini memegang kendali utama jalannya diskusi pada sore ini. Terima kasih juga buat teman-teman partisipan yang sudah ikut bergabung dalam acara diskusi yang akan kita bahas tentang ruang micro teaching atau ruang pembelajaran sebagai alternatif untuk proses supervisi.
teman-teman semua, seperti tadi dikatakan oleh Bapak Moderator, kalau kita sudah mendengar kata supervisi, perasaan itu sebuah kata yang buat kita, para guru, terutama hal yang membuat kita takut, kata yang membuat kita jenuh, kata yang membuat tiba-tiba kita mood kita hilang pada saat ada kata-kata supervisi. Kenapa itu terjadi? Sudah bisa dibayangkan ketika kita sedang mengajar, lantas masuklah sebuah tim yang akan melakukan supervisi. Kita merasa terganggu, anak-anak kita juga merasa terganggu karena hadirnya orang asing di ruangan itu. Yang biasanya ruangan itu clear, hanya siswa dan kita sebagai guru mata pelajaran. Nah, dalam konteks inilah ini yang kaget. Kalau ketika kepala sekolah dimanapun lantas menyusun jadwal supervisi, maka seringkali kita temukan sebagian di antara kawan kita ada yang menolak. Pertama, dia menolak disupervisi kalau yang mensupervisinya bukan kepala sekolah. Yang kedua, dia juga menolak disupervisi apalagi yang mensupervisinya junior di bawah dia. Ketiga, menolak juga disupervisi karena yang mensupervisi mata pelajarannya berbeda dengan dia. Misalkan, saya guru agama, lalu tiba-tiba akan disupervisi oleh guru mata pelajaran lain. Seringkali kita berkata, siapa sih yang lebih paham tentang agama? Saya atau dia? Buat apa saya disupervisi oleh dia? Seringkali bahasa itu muncul karena kita lupa bahwa dalam supervisi yang dinilai bukan konten, tetapi yang dinilai adalah proses pembelajaran itu sendiri. Bahkan seorang kawan pernah melakukan sebuah ekstrim terhadap yang mensupervisi. Jadi karena saya background agama, saya sampaikan aja ya sebuah cerita kawan saya akan disupervisi oleh pengawas dari Kementerian Agama. Pada saat itu, pengawas itu baru datang ke sekolah itu, dia juga belum paham siapa yang disupervisi. Ketika datang, dia langsung mengatakan, saya akan mempersupervisi Bapak sebagai guru agama. Kawan saya ini nggak bisa nolak, lantas masuklah ke kelas. Pada saat itu, awal kurikulum 2013. Pada saat masuk ke kelas, pengawas itu duduk di belakang, biasa akan mensupervisi. Guru itu membuka. Pada saat membuka, dia berkata begini, anak-anakku sekalian, kita sekarang patut bersyukur. Ada pengawas dari Kementerian Agama. Mohon maaf ini agak dibuka dikit. Kebetulan saya tidak begitu paham bagaimana mengajar tahap demi tahap berdasarkan kurikulum 2013 karena baru. Maka pada kesempatan ini, kita bersyukur ada Bapak pengawas kita yang akan mencontohkan bagaimana mengajar berdasarkan kurikulum berbasis 2013 itu. Lantas dia mengatakan kepada Bapak pengawas, saya persilahkan untuk ke depan. Sudah jelas apa yang terjadi. Pengawas kaget, siswa juga bengong gitu kan. Yang pada intinya pengawas itu tidak tampil mengajar, dia hanya memberikan wejangan-wejangan sebentar buat siswa, lalu keluar dari ruangan itu, dan pengawas itu cuma sekali-kalinya datang ke sekolah itu. Lantas kawan saya berkata begini, Kang, bagaimana dia akan menilai saya kalau dia sendiri tidak bisa mencontohkan bagaimana mengajar berdasarkan kurikulum 2013. Jadi seringkali kita berpikir alasan bagaimana kita merasa enggan untuk dinilai. Itu yang pertama di lapangan kita lihat. Bapak dan Ibu, yang kedua saya melihat ketika supervisi ini dijadwal, lalu apa yang terjadi? Memang benar ketika ini dijadwal, kita sebagai guru mata pelajaran persiapan matang sekali. Bahkan sampai saya bocoran karena ada siswa yang bilang, Pak, tahu nggak? Lalu diceritakanlah bahwa guru itu mengatur strategi. Nah, kamu nanti bertanya ini.
Lalu kepada siswa yang lain, nak nanti kamu jawab ini. Pendek kata ketika dinilai, ketika disupervisi terjadi aktif. Cuman aktif itu sudah di skenario. Setelah selesai disupervisi, kita guru mata pelajaran kembali ke karakter masing-masing mengajar. Inilah salah satu kelemahan ketika supervisi itu dijadwal. Kita mau mengajar, apa mau sinetron? Nah, ini kelemahan yang pertama ketika dijadwal. Memang bagus persiapannya matang, tapi setelah disupervisi kita mengajar kembali kepada karakter semula. Yang kedua, ketika saya dipercaya untuk memimpin sekolah, lalu saya mencoba masuk, tiba-tiba tanpa ada jadwal, karena yang dikehendaki adalah mengajar yang natural, yang alami. Pada saat masuk udah bisa dibayangkan oleh Bapak dan Ibu, guru yang tadinya udah persiapan begitu matang buat mengajar, tiba-tiba kepala sekolah masuk untuk mensupervisi, mendadak blank. Dari situ saya berpikir, pada saat yang sama saya telah menelanjangi guru di depan siswa-siswanya. Dan itu juga kelemahan ketika supervisi itu tidak dijadwal. Dari latar belakang inilah kemudian saya berpikir bagaimana menutupi kelemahan supervisi yang dijadwal supaya terjadi natural, dan bagaimana supaya kelemahan supervisi yang tidak dijadwal juga tidak terjadi. Maka ketika saya ditempatkan di SMA Negeri 2, saya mencoba diskusi dan membangun yang disebut dengan ruang micro teaching. Bapak dan Ibu, kebetulan slide-nya tidak tampil. Saya jelaskan saja, ruang micro teaching ini terdiri dari 2 kelas. Jadi kelas KBM saya gunakan menjadi ruang micro teaching. Kelas yang pertama adalah sebagai ruang pembelajaran. Di situ aktivitas Bapak, Ibu guru dan siswa. Ruangan yang kedua adalah sebagai ruang pengamatan, di mana para tim supervisi ada di ruangan itu. Sekat yang memisahkan 2 ruangan itu adalah kaca ribbon. Artinya, itu batas tembok diganti menjadi kaca. Dari ruangan pembelajaran tidak bisa melihat ke ruangan para supervisor. Tetapi dari ruangan pengamat, dari ruangan supervisor bisa melihat ke ruangan pembelajaran. Yang kedua, di ruangan pembelajaran kita pasang 2 mikrofon sensitif supaya suara yang ada di ruangan itu terdengar oleh kita sebagai supervisor. Lalu di ruangan pembelajaran saya lengkapi juga dengan CCTV supaya saya sebagai pimpinan bisa memantau keberadaan ruangan itu dimanapun saya berada. Jadi contoh misalkan ketika di ruangan, ketika saya berada di Papua, tugas dari negara pada saat itu, saya cek HP saya, ruangan pembelajaran ternyata kosong. Maka pada saat itu saya langsung telepon jadwal siapa yang di ruangan itu. Karena ruangannya kosong. Lalu terjadi konfirmasi bahwa guru mata pelajaran dengan siswa sedang menuju ke ruangan pembelajaran atau ruangan micro teaching itu. Jadi dengan konsep ini, kepala sekolah tidak mesti harus ada di tempat pada saat memantau ruangan micro teaching sebagai sarana supervisi. Nah, Bapak dan Ibu, dengan kondisi ini sudah barang tentu diharapkan bahwa guru dan siswa tidak terganggu dengan kehadiran kami, para supervisor. Kenapa? Karena sekali lagi mereka tidak bisa melihat ke arah kami, tapi kami bisa melihat gerak-gerik mereka. Dan yang kedua, memang kita menjadwal setiap guru masuk ke ruangan itu setiap hari, itu ada jadwalnya dan ruangan itu selalu penuh. Guru bergiliran, cuman guru tidak tahu kapan dia dinilai. Pokoknya dia tahu masuk ke ruangan itu harus siap, maka solusinya buat semua guru mata pelajaran setiap hari dia harus siap. Dia baru tahu bahwa dia dinilai pada saat selesai dia mengajar, dipanggil oleh tim supervisor. Bapak dan Ibu, di ruangan pengamatan itu ada meja,
sekali lagi sayang PowerPoint-nya nggak bisa tampil. Itu ada meja itu tempat kita listen study. Artinya pada saat selesai guru mata pelajaran itu menyampaikan materinya, dia keluar, baru kita panggil. Pada saat itulah guru itu akan tahu bahwa dia barusan sedang dinilai. Jadi naturalnya dia mengajar betul-betul natural tanpa terganggu. Siswa juga beraktivitas juga natural, tidak terganggu. Padahal kami hadir begitu banyak di ruang pengamatan. Nah, buat Bapak dan Ibu, ketika guru mata pelajaran sudah mengajar lantas dipanggil ke ruang supervisi, ke ruang kami supervisor. Nah, sekali lagi mereka baru tahu mereka sedang dinilai, maka di ruangan itu berlangsung diskusi dalam bentuk lesson study. Nah, diskusi ini sudah barang tentu yang pertama dimunculkan adalah kelebihan guru pada saat mengajar. Kita menghindari terjebak dengan backman 99. Artinya 99 bagus, 1 jelek, ya. Kita seringkali menghantam yang jeleknya. Nah, kita di sini menghindari jebakan Batman 99. Pada saat diskusi, kami tim menampilkan dan menyebutkan kelebihan-kelebihannya. Setelah itu disepakati bersama, barulah kita meluangkan waktu untuk menyampaikan beberapa kelemahannya. Ya, Bu. Dan sudah barang tentu kelemahan yang ditampilkan sedikit. Sehingga guru mata pelajaran pada asumsinya dia tidak merasa dinilai. Malah dia sedang merasa diperbaiki secara bersama-sama. Karena pada saat diskusi itu kami tim bukan hanya memperbaiki yang sedang dinilai. Kami semua sedang memperbaiki diri kami sendiri dari kejadian-kejadian itu. Dengan diharapkan proses lesson study betul-betul menghasilkan sebuah kajian yang ilmiah, sehingga hasil dari lesson study ini diharapkan dapat dicatat dengan baik dan menjadi PTK buat guru mata pelajaran. Pada akhirnya akan ke sana. Nah, dengan demikian kita berharap kehadiran ruangan micro teaching itu betul-betul sebagai alternatif supervisi guru, dan guru siswa yang disupervisi tidak merasa terganggu dengan kehadiran kami. Sekali lagi, kita sedang merintis ke arah itu. Kita sedang memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Sudah bareng tentu melalui forum ini, kita mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama berdiskusi. Supaya ruang lebih sempurna. Sebenarnya tujuan kami membahas ruang micro teaching hanya untuk men-share ini yang sedang dikerjakan, dan kami mohon masukan dari teman-teman semua. Cuman pada intinya perlu saya sampaikan bahwa lahirnya ruangan micro teaching sebagai antitesis terhadap kejadian-kejadian supervisi yang memang kita para guru tidak menghendakinya. Ya. Sekali lagi, kita guru pasti tidak menghendaki ketika kita ngajar, ketika kita lagi action, lagi asik-asiknya dengan siswa, tiba-tiba muncul di ruangan itu para supervisor yang akan menilai kita. Pasti bagaimanapun itu mengganggu. Nah, dengan menggunakan ruangan semacam tadi, kita berharap bahwa batasan-batasan tadi itu bisa dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, karena saya ingin mendapat masukan dari semuanya, ingin ada juga pertanyaan dari teman-teman partisipan, maka saya tidak terlalu banyak bicara tentang micro teaching ini. Saya harus segera mengakhirinya supaya jalannya diskusi yang paling penting itu kita lakukan pada sore ini. Terima kasih kepada Pak Januar. Terima kasih sudah memimpin diskusi ini. Saya akhiri materi micro teaching dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak Pak Ari, mungkin di sini ada tampilan PTT ya yang bisa dilihat oleh para partisipan. Ya, silakan Bapak dan Ibu di sini. Nanti akan ditampilkan. Nah, ini seperti ini. Oh ya, silakan. Langsung ke gambar aja, langsung ke gambar. Bapak dan Ibu, saya sengaja, maaf, kembali ke gambar. Ke gambar ruangan.
Nah, Bapak dan Ibu, saya hanya menggambarkan ini. Ruangan yang pertama, Bapak dan Ibu, itu adalah ruangan pembelajaran. Lalu di bawah Bapak dan Ibu, kita lihat itu ada yang dilingkari dengan hitam. Yang dua itu adalah sensitif mikrofon. Lalu yang tengah-tengah adalah itu CCTV. Lalu di sebelahnya, Bapak dan Ibu itu bisa melihat itu meja di mana kami berada pada saat kami, tim supervisor, melakukan pengamatan. Dan meja-meja inilah yang kemudian dijadikan pusat buat kami setelah melakukan supervisi, melangsungkan study lesson study untuk membahas apa yang sudah barusan terjadi. Dan Bapak dan Ibu juga bisa melihat itu adalah kaca riben hitam. Sekali lagi, dari ruangan kami, supervisor bisa melihat ke ruangan pembelajaran, tetapi di ruangan pembelajaran otomatis tidak bisa melihat kepada kami. Jangankan guru yang ada di depan, siswa yang ada di depan kelas, siswa yang paling belakang saja, yang dekat dengan kita, tidak bisa melihat kita. Sekali lagi, naturalnya KBM bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Suara di ruangan pembelajaran bisa didengar oleh kita, karena sekali lagi dipasang 2 sensitif mikrofon. Lalu CCTV dipasang itu hanya untuk kepentingan saya sebagai pimpinan memantau ruangan ini dimanapun saya berada. Itu saja Bapak dan Ibu, mangga Pak Januar untuk memimpin diskusi pada sore ini. Tidak diadakan, tidak seperti sedang acting, karena betul apa yang terjadi sekarang, apa yang saya pernah alami juga seperti itu. Ketika kita sudah tahu jadwal supervisi, maka apapun disetting gitu ya. RPP kita diperbagus dan sebagainya. Padahal pada kenyataannya mungkin tidak seperti itu. Dan ini dilakukan oleh Pak Atip selaku pimpinan di SMA Negeri 2 Pukat untuk menjaga kenaturalan proses pembelajaran dan agar proses pembelajaran tidak terganggu, padahal memang sedang dinilai. Oke Bapak dan Ibu partisipan semua, saya akan buka sesi diskusi ini. Kita punya waktu 25 menit. Barangkali ada yang ingin mengomentari, ingin memberikan saran, ataupun tanya kepada Bapak narasumber terkait dengan penggunaan ruang micro teaching ini sebagai sarana supervisi. Maka dipersilakan siapa? Baik Pak Aris, saya ingin bertanya. Boleh silakan. Aduh, sebutan satu. Ada Bu Irni. Bu Irni dulu, Bu Tati ya. Bu Irni dulu ya. Ya, mangga Bu Irni, mangga. Ya. Bu Irni. Saya ini udah ancang-ancang, mohon mangga. Pak Ari, saya udah ancang-ancang dari jauh nih pengen bertanya karena kan isi materinya tuh menarik buat saya ya. Menarik, betul. Menarik, sangat menarik buat kita sebagai guru. Terus saya setelah mendengarkan itu melihat bahwa ini adalah sebuah sebuah ide yang inspiratif lah ya buat kita sebagai guru juga, mungkin sebagai Bapak sebagai pimpinan untuk ditularkan juga kepada mungkin pimpinan-pimpinan yang lain gitu ya. Bagus juga kenapa diadakan micro teaching seperti ini. Kalau mendengar dari penjelasan Bapak itu betul-betul sebagai suatu cara pimpinan yang bijak gitu ya Pak ya. Saya betul-betul salut nih Pak. Kayaknya mungkin insya Allah lah SMA 2 ke depan mungkin lebih maju di bawah pimpinan Bapak ya Pak ya. Amin. Kemudian ya, yang saya mau tanyakan begini Pak, ruangan micro teaching itu kan adanya tuh bersebelahan dengan ruangan ini ya Pak ya, dengan ruangan pengamatan. Ya, pengamatan. Jadi ketika guru itu ada di ruangan itu gitu ya, dan anak-anak di situ. Nah, kemudian setelah itu selesai, kan tadi Bapak mengatakan bahwa kemudian berdiskusi gitu kan. Nah, yang berdiskusi itu termasuk gurunya dipanggil juga nggak Pak? Maksudnya dipanggil juga untuk, dan memang sebenarnya
ada juga yang harus dikembangkan begini loh Pak, yang mungkin untuk kita sebagai guru juga sama, atau mungkin sebagai kepala sekolah atau pimpinan sekolah juga sama, bahwa ketika kita diskusi, kemudian kita diberikan sesuatu pandangan yang, Anda tuh bagusnya gini-gini, Bapak kan tadi memberikan 99 tuh bagus, satunya jelek gitu. Itu suatu cara yang sangat bijak, ya, sangat bijak Pak itu. Karena apa? Karena guru itu tidak selalu buruk gitu. Nah, jangan dipandang selalu itu buruk, karena kita ini kan juga guru gitu ya Pak ya, pimpinan-pimpinan juga semuanya guru. Nah, kemudian ketika misalnya Bapak mengajak misalnya diskusi, kemudian apakah si guru yang dipantau itu juga diajak ke ruangan micro teaching, kemudian diberitahukan, dikasih tahu misalnya Pak, Ibu, Bapak, tadi tuh Bapak bagus sekali ini gitu ya. Terus kemudian tetapi disampaikanlah misalnya ada kekurangan sini. Nah, kalau misalnya itu disampaikan, berarti diadakannya di luar itu ya Pak ya, sesudah selesai baru kemudian gurunya dipanggil juga gitu mungkin. Ya. Nah, terus namun yang kedua, yang kedua itu dulu ya Pak, yang pertama, yang kedua juga saya mungkin ini hanya membuat pandangan aja kalau menurut saya ya Pak, ini mah pandangan. Maksudnya gini, kita juga harus menyadari bahwa kita sebagai guru atau kepala sekolah juga sebagai pimpinan di sekolah itu harus menyadari bahwa kita tidak sempurna, ada banyak kekurangan dari diri kita gitu. Ketika kita berdiskusi, maka kita harus terbuka gitu, termasuk saya sebagai guru gitu. Ketika misalnya pimpinan mengatakan, Bu Irni tolong dong Bu Irni, misalnya gini, kasih tahu gitu, misalnya ini kekurangan gini, nah kita terbuka, yang namanya diskusi tidak apa-apa gitu. Kita kan untuk memperbaiki ya Pak ya, agar karena karena kita yang kita pikirkan itu adalah ke depan, itu siswa-siswa itu yang akan memegang tampuk memegang bukan kekuasaan ya Pak. Jadi mereka yang akan menjadi generasi di depan kita, yang nanti justru kita kalau melihat generasi ini baik, kita ini juga enak gitu kan ya Pak ya. Nah, mungkin yang budaya terbuka itu mungkin yang menurut saya belum diasah lebih lagi gitu. Jadi kita harus bisa menerima, oh iya saya kekurangannya di sini. Nah, seperti itu mungkin ya Pak. Itu hanya pandangan yang terakhir, tapi pertanyaan saya yang tadi aja yang satu. Apakah guru juga ketika diskusi diajak gitu ke ruangan micro teaching? Terima kasih ya Pak ya. Ya, terima kasih. Satu dulu ya Pak Januar ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ini. Iya. Langsung dijawab. Iya. Iya. Bu ini terima kasih, dan betul. Jadi ketika guru itu dinilai oleh kami tim, setelah selesai guru keluar dari ruangan pembelajaran, lalu kita keluar salah seorang dari ruangan pengamatan memanggil guru itu. Lalu hadirlah di tengah-tengah kami semua. Nah, kami tim juga punya SOP pada saat diskusi. Salah satunya misalkan, kendatipun supervisi itu menilai proses, bukan menilai konten, tetapi setiap supervisi minimal ada satu guru mata pelajaran yang sama bidangnya. Misalkan yang dinilai adalah guru agama, maka di tengah-tengah para supervisor itu harus ada guru agama yang ahli. Minimal kita mengatasi jangan sampai ada konsep yang salah pada saat kita melakukan proses pembelajaran. Nah, ketika selesai proses pembelajaran, guru dipanggil di tengah-tengah kita. Nah, disitulah baru berlangsung diskusi terbuka. Cuman pada saat diskusi berlangsung, sekali lagi, yang disampaikan oleh para supervisor ini, oleh para pengamat ini, yang disampaikannya adalah kelebihan dari guru itu ketika mengajar. Nah, apa saja kelebihannya itu yang disampaikan. Nah, terakhir baru kita menyampaikan kelemahannya. Dan pada saat menyampaikan kelemahannya pun tidak tertuju bahwa itulah kelemahan ibu atau bapak. Tidak begitu. Tapi kita menyampaikan bahwa kelemahan itu bukan hanya bapak dan ibu yang memiliki, tapi kami juga sama, seringkali terjadi begitu. Jadi yang saya ingin sampaikan dalam forum ini, bahwa pada saat diskusi itu tidak ada posisi menyalahkan. Kalaupun itu kurang, kami semua kurang di situ. Sehingga pada endingnya kami berharap bahwa guru itu tidak berasa dinilai, guru tidak merasa diamati, guru tidak merasa dihakimi. Kami ingin
diskusi yang sedang berlangsung membangun proses KBM jauh lebih baik ke depan, sehingga kami semua, baik yang disupervisi maupun yang mensupervisi, sama merubah cara mengajar. Jadi efeknya, timbal baliknya bukan hanya buat yang disupervisi, tapi pengalaman juga buat kami yang mensupervisi, itu yang dikehendaki. Dan ketika SOP itu dijalankan, alhamdulillah teman guru yang biasa ragu di supervisi, biasa nggak mau di supervisi, merasa enak di supervisi. Kenapa? Karena ada perbaikan-perbaikan, sekali lagi bukan hanya buat guru itu, tapi buat kami semua. Jadi diskusi terbuka dalam lesson study itu. Nah, itu yang kita kembangkan di Semanda, Bu Hajah ini. Amin. Atur nuhun, Pak. Ya, sami-sami. Cekap dulu ya, cekap ya. Atau cekap mangga Bu Tatu. Ari. Bu Tatu tadi badai naros nggak? Silakan Bu Tatu. Ya baik, terima kasih Pak Ari. Pak Haji, ada yang saya tanyakan. Jadi kalau dalam supervisi itu tidak perlu ada jadwal ya Pak Haji, langsung saja saat itu. Jadi Bapak Ibu guru langsung disupervisi seperti itu. Ini di ruang yang ada di dalam gambar. Untuk ruang supervisi ini hanya satu ruang ya Pak Haji? Apa ada dua ruang? Betul. Seperti itu? Ya, mangga Pak Haji. Satu ruang ya. Terima kasih. Betul. Kita Semanda, saya waktu itu mengambil dua ruang kelas. Satu ruangan buat proses belajar mengajarnya, satu buat ruangan pengamatan. Jadi satu ruang proses pembelajarannya. Nah, pada saat kita sudah selesai membangun ruang micro teaching ini, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum menyusun jadwal guru masuk ke ruangan itu. Setiap hari pasti ada guru dari jam pertama sampai jam terakhir masuk ke situ. Nah, sudah barang tentu guru tahu bahwa dia masuk ke ruangan itu pasti dinilai, kan gitu. Siswa tahu sampai sekarang kalau di ruangan itu adalah ruangan penilaian. Tapi mereka tidak tahu kapan persisnya dinilai. Jadi bisa saja misalkan ada guru A, jam ke-1, ke-2, ke-3 masuk di ruangan micro teaching. Sebenarnya itu nggak dinilai, kami juga nggak ada. Jadi kehadiran kami ke ruang itu tidak diketahui. Jadi pastilah ketika guru sudah masuk, siswa sudah masuk, tim kami baru masuk. Jadi kerahasiaannya terjaga. Sekali lagi, guru baru tahu bahwa dia dinilai ketika selesai mengajar, keluar dari ruangan itu kita panggil. Baru dia nyadar, oh barusan kita dinilai. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Tetapi karena jadwal itu periode setiap saat masuk guru ke ruangan itu, mau tidak mau guru kan harus persiapan juga. Akhirnya tujuan kami tercapai bahwa setiap hari guru mempersiapkan materinya, dinilai atau tidak dinilai. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji. Silakan Pak Ari dilanjut. Ya, cukup ya. Ya, barangkali ada yang lain, disilakan untuk beberapa orang pertanyaan lagi. Kita sampai 16.30, ada 15 menit lagi, waktunya masih leluasa. Silakan Bapak Ibu, barangkali dari teman-teman guru dari SMA 2, ada yang ingin tanya, menambahkan, ataupun komentari, dipersilakan. Ya, sambil menunggu Pak Haji, ini kelihatannya seperti ruang kelas gitu ya. Iya. Pak Ari, Ibu. Abdi bener naros deui, abdi nembe ngantosan. Mangga. Naroskeun deui ya. Pak Haji. Mohon mangga. Mohon. Ini kan kata Pak Haji tadi kan ini ada timnya ya Pak ya, yang sebagai penilai gitu ya. Nah itu timnya itu kan berarti Bapak mungkin sebagai pimpinan, kemudian wakil kurikulum, terus kemudian yang lainnya siapa Pak itu Pak? Ya, pertama sudah barang tentu kepala sekolah, wakasek kurikulum, dan para wakasek yang lain. Lalu setelah itu guru senior, Ibu. Oh, gitu. Nah, jadi ada kepala sekolah, semua wakasek, guru senior,
Nah, lalu karena di Semanda ada beberapa guru instruktur nasional itu masuk ke dalam tim kami. Oh, iya. Ya, Ya Pak, itu saja mungkin nih Pak. Makasih Pak Haji. iya, iya, betul. Barangkali ada lagi Bapak Ibu, disilakan. Ya, sambil menunggu yang lainnya. Nanti silakan saja langsung bicara saja lah kalau ada yang mau bertanya. Pak Haji kalau lihat ruangannya seperti ruang interogasi gitu ya. Yang Ya, interogasi betul. tidak bisa melihat. Gitu ya. Iya, iya, betul, betul. Ini jelas gitu melihat gitu ya. Saya juga mau bertanya Pak Haji. Iya, mangga. Ini perputaran rotasi gurunya masuk ke ruangan ini bisa berapa minggu sekali? Atau seminggu sekali bisa? Karena kalau saya hitung itu bisa taruh 10 jam lah sehari. Kita kali Betul. 5 hari, 50 jam. Kalau 50 guru saja itu sudah hanya kebagian 1 jam pelajaran. Itu tidak mungkin kan, ada 2 jam pelajaran, ada 3 jam pelajaran. Makanya rotasi guru masuk ke ruangan itu berapa minggu sekali? Ya, guru itu paling cepat 2 minggu sekali masuk ke ruangan itu. Paling cepat. Paling cepat. Jadi 2 minggu sekali pasti masuk ke ruangan itu. Tapi sekali lagi pada saat masuk itu belum tentu dia dinilai. Gitu. Betul. Ya. Pokoknya sesuai jadwal masuk aja ya. Mau dinilai mau Sesuai tidak jadwal. itu. Iya, betul, masuk aja. Oh, menarik Pak Haji. Ya, baik Bapak Ibu, silakan. Ya, belum ada ya. Tapi tetap saja tegang mungkin ya Pak Haji ya. Ketika di jadwal, aduh sekarang harus masuk ke ruangan micro teaching nih. Tetap aja tegang guru itu ya. Karena harus persiapan. Iya, betul. Secara psikologis betul. Awalnya begitu tegang. Gitu kan. Tapi lama-lama ketegangan itu hilang. Kenapa hilang? Karena ketika dia masuk ke ruangan itu pas keluar nggak ada apa-apa. Gitu kan. Berarti dia nggak dinilai. Nah, kondisi nggak dinilai ini yang kemudian dibiasakan dulu gitu kan. Nah, akhirnya karena tenang, nggak dinilai, alhamdulillah tidak dinilai gitu kan. Nah, pada saat mereka udah tenang gitu kan, tiba-tiba masuk lagi ke situ, terjadi penilaian. Sehingga mereka ketika masuk ke ruangan itu, insya Allah dalam kondisi yang tidak tegang. Tapi sekali lagi, awal-awal mereka masuk itu pasti tegang. Karena konsentrasinya pasti dinilai begitu. Padahal kita mengatur strategi SOP yang lainnya untuk menghilangkan ketegangan itu. Gitu, Yi. Betul. Jadi membiasakan diri dulu ya. Jika sudah terbiasa. Iya, membiasakan.